Deklarasi. Gugup sudah pasti, sampai-sampai Ars tak kuasa menunjukkan wajahnya di hadapan orang-orang. Setelah sampai di depan Liliana, Ars lebih banyak bersembunyi di balik punggung Huan. Bukan hanya perasaannya saja, tapi kenyataannya memang saat ini dirinya diperhatikan lamat-lamat oleh Liliana, Ana dan kedua tantenya Huan. From head to toe, dari ujung kepala sampai ke ujung kaki. Mereka hanya menatap dan memperhatikan tanpa ada siapapun yang menyapa kedatangan Ars. "Mam, kenalin nih, Ars," kata Huan dengan bangga. "Duh, tante jadi bingung. Jadi ini calon kamu tuh sebenarnya yang mana sih?" kata Sari, salah satu tantenya Huan. Ars menduga-duga, Ars memberanikan diri melirik ke arah Ana yang kebetulan sedang menatap ke arahnya juga. Ars kira, sosok Ana adalah sepupu Huan, tapi tampaknya dugaan Ars salah. "Duh, jangan-jangan cewek cantik ini calon jodoh yang disiapin sama keluarganya Bang Huan. Mampus aku. Mana dia cantik banget, barang-barang yang dia pakai juga barang branded semua." Batin Ars, hatinya semakin dan semakin tak menentu. "Yang ini, Tante?" Huan menjawab tegas lalu merangkul Ars agar lebih berdiri sejajar dengan dirinya. "Oh, ternyata." Respon sang tante juga tidak terlalu antusias. Baru di awal-awal saja, Ars sudah merasakan kalau keraguannya selama ini memang benar. "Ars bawain kue, buatan ibunya sendiri, buat mama," kata Huan terus mempromosikan Ars di mata Liliana. "Kasihkan aja ke Binunik, nanti Binunik yang sajikan kuenya." Mata Liliana dengan sikap yang dingin. "Bi?" panggil Huan pada Binunik yang sedang sibuk menyusun minuman di meja di teras rumah. "Iya, Mas." Binunik sigap menghampiri. "Tolong sajikan juga ini ya," kata Huan lalu menyerahkan kue milik Ars. "Siap, Mas. Ketemu lagi sama pacarnya Mas Huan." Binunik menyapa Ars dan hanya Binuniklah yang menyambut Ars dengan hangat. Ars manggut sambil tersenyum pada Binunik. Ars belum berani mengeluarkan suara, Ars merasa kalau situasinya belum kondusif. "Azan maghrib tinggal 30 menit lagi. Duduklah senyamannya kalian. Mama mau bantu-bantu di dalam dulu ya," kata Liliana, tidak ramah tapi tidak juga judes. Sikapnya terhadap Ars masih belum bisa ditebak. "Ayo aku bantu, Kak." Sari mengajukan diri untuk membantu. "Aku mau ngawasin anak-anak aja ya," kata Tante Huan yang satunya lalu beranjak begitu saja dan mendekat pada beberapa anak kecil yang sedang berlarian. "Ana, kamu sama Wan dulu aja ya, bisa ngobrol-ngobrol juga sama temannya, Tante ke dalam dulu," kata Liliana pada Ana dengan tatapan mata yang hangat. "Iya, Tante," Ana menjawab. "Teman?" batin Ars. Ars menghitung tanda-tanda negatif dari mamanya Huan. Ars semakin merasa kalau mamanya Huan tidak terlalu welcome terhadap dirinya. "Kok teman sih, Mam?" protes Huan. Liliana melirik ke arah Huan, lalu ke arah Ars sekilas. "Ajak Ars dan Ana di tempat yang nyaman, Mama mau nyiapin hidangan utama dulu di dalam ya," kata Liliana akhirnya mau menyebut nama Ars. Tapi tetap saja itu tak menunjukkan antusiasme sedikit pun. Liliana pergi diikuti adiknya masuk ke dalam rumah lewat pintu utama rumah. Di tempat semula hanya tinggal Huan, Ars dan Ana. Ars semakin kikuk. Entah apa lagi yang selanjutnya akan terjadi. "Hai, tadi siapa nama kamu?" "Ars ya? Kenalin, aku Ana," ucap Ana. Tanpa diduga, Ana bersikap sangat hangat pada Ars. Ars yang semula insecure, malah semakin nervous diajak berkenalan oleh Ana. Ternyata Ana tidak sejudes yang Ars kira. "Hai, aku Ars." Ars dan Ana berjabat tangan di hadapan Huan. Huan malah merasa ada yang tidak beres dengan respon sang mama. Setelah berkenalan, situasi masih terasa canggung. Banyak tanya di benak Ars, anak ini sebenarnya siapa? Kenapa ada di rumah Huan?
Kenapa tantenya Huan tadi menyinggung soal jodohnya Huan yang mana? Pertanyaan-pertanyaan itu sangat mengganggu sehingga membuat Ars merasa tidak nyaman. Kamu mau duduk di dalam atau mau duduk di luar? Tanya Huan pada Ars. Di luar aja, Bang. Jawab Ars. Mau ketemu sama papaku dulu? Tanya Huan lalu matanya mengarah ke salah satu bagian teras rumah di mana ada sekumpulan pria dewasa berbincang dengan serius. Pasti salah satunya adalah papanya Huan. Tapi Ars belum tahu yang mana pastinya. Kayaknya nanti aja, Bang. Kayaknya papa kamu lagi berbincang serius sama tamunya. Jawab Ars lagi dengan pelan. Kita duduk di sana aja kalau gitu. Kata Huan lalu menggandeng tangan Ars dan berjalan ke salah satu sudut halaman. Di sana ada bangku kayu lengkap dengan mejanya. Ana harus menerima takdir sebagai nyamuk di antara Huan dan Ars, tapi Ana tetap bersikap biasa sebab dia sadar diri kalau dirinya tak memiliki hak untuk protes pada Huan dan Ars. Liliana terlihat tidak semangat begitu Ars muncul. Dia jadi lebih banyak diam dan melaburkan pikirnya. Tadi dia pamit masuk ke dalam rumah untuk memeriksa kesiapan para art menyajikan hidangan utama pada acara buka bersama ini. Bentrok ya, Kak? Mantu pilihan sendiri sama mantu pilihan Huan, hehe. Goda Sari. Tapi Liliana sedang tidak ingin diajak bercanda. Kasian sama Ana. Gumam Liliana penuh sesal. Walaupun Ana jauh lebih cantik dari pacarnya Huan, tapi Huan itu emang paling gak suka diatur-atur. Apa yang menurut kita pantas, belum tentu menurut dia cocok. Pernyataan Sari membuat Liliana terlihat semakin bad mood. Sepertinya kedatangan Ars tidak membuatnya senang, justru membuat Liliana tidak suka. Lagi pada ngobrolin apa nih? Serius banget, kok aku gak diajakin? Tak lama, muncullah Tantri. Tantenya Huan yang mengurus restoran milik mamanya Huan yang di Jakarta. Dibandingkan tante-tantenya yang lain, selama ini Huan lebih dekat pada Tantri. Coba deh kamu tengok keluar sana. Huan bawa cewek lain, padahal Kak Lili udah bawain calon istri high quality buat Huan. Malah Huan bawa yang standar, bahkan bisa dibilang di bawah standar keluarga kita. Bikin Kak Lili jadi bete kayak gini. Kata Sari agak memanas-manasi. Tantri jadi penasaran, Tantri menajamkan matanya dan mencoba menerawang lewat jendela yang mengarah langsung ke halaman rumah di mana Huan dan Ars serta Ana berada. Jadi itu orangnya? Gumam Tantri. Kamu tahu? Tanya Sari. Seminggu yang lalu Huan datang ke resto buat curhat, katanya dia lagi jatuh cinta dan mau langsung serius sama gadis itu. Dan mungkin memang itu orangnya. Jawab Tantri. Wah, mau serius tuh katanya, Kak. Gimana dong nasib Ana? Panas-panasi Sari lagi. Wan cerita banyak sama kamu. Tanya Liliana pada Tantri. Gak juga. Cuma ya agak-agaknya belakangan ini kayak orang yang lagi jatuh cinta. Kalau menurutku sih, ada sedikit perubahan di diri Huan, dia mulai tanya-tanya soal urusan restoran. Mungkin udah mulai niat mau ninggalin dunia balapnya. Ceritakan Tantri membuat Liliana semakin tertarik. Dan Tantri hendak menambahkan. Dan apa? Tanya Sari yang kepo, Liliana juga kepo, tapi dia lebih banyak diam. Dan Huan udah ngasih diamond ring ke gadis itu. Sari terbeliak. Begitupun dengan Liliana. Sungguh Liliana tak menduga kalau putranya sudah serius menautkan hatinya pada gadis yang menghadapnya tadi. Serius? Tanya Sari. Ya serius. Dia beli cincin itu di tempat aku biasa beli perhiasan. Coba aja nanti Kak Lili sama Kak Sari perhatikan, pasti cincin itu melingkar di jari manis gadis itu. Ya ampun Huan, kamu sweet banget sih. Tapi, apa kamu tahu gadis itu kuliah di mana atau kerja di mana? Sari terus mengorek informasi. Dan pertanyaan-pertanyaan Sari sudah cukup mewakili apa yang ingin Liliana tanyakan juga. Kalau nggak salah, nggak kuliah sih. Dia kerja di minimarket. Jawab Tantri.
Hah? Kerja di minimarket? Di toko retail gitu? Ya. Jadi apa? Manajer? Tanya Sari. Kasir sih setauku. Praak. Entah apa yang merasuki Liliana sampai dia kehilangan konsentrasi dan menjatuhkan piring yang sedang ada di tangannya sampai pecah berserakan menjadi serpihan beling tajam di lantai. Suara pecahan itu terdengar sampai keluar dan menarik perhatian orang-orang. Ya ampun! Kak Lili kenapa? Hati-hati, nanti serpihan belingnya bisa kena kaki lo. Kata Sari lalu mengamankan Liliana agar menjauh dari area pecahnya piring itu. Kak Lili kenapa? Tanya Tantri tak kalah panik. Sorry, piringnya licin, jadi jatuh gitu aja. Ucap Liliana dan perasaannya semakin tak menentu. Tapi Liliana berusaha menyembunyikan kegalauannya saat ini. Masa sih? Apa Biayan gak bersih nyuci piringnya? Gerutu Sari. Bibi, tolong ini diamanin dulu beling-belingnya. Pinta Tantri pada Biayan yang datang menghampiri dengan lap dan ember kecil di tangan. Iya, Bu. Biayan segera membersihkan bekas pecahan piring yang tadi dijatuhkan oleh Liliana saat mendengar kalau Ars adalah seorang kasir minimarket. Ada apa sih? Para pria kompak masuk ke dalam rumah, termasuk Huan juga yang mencoba mencari tahu apa yang terjadi di dalam ruang utama rumah. Tadi aku mecahin piring, Mas. Nggak sengaja, nggak apa-apa kok. Jawab Liliana pada Adiaksa. Bikin kaget aja, kirain ada apa. Tapi kamu nggak luka? Nggak ada yang luka kan? Nggak ada kok. Aku, Sari sama Tantri nggak luka, cuma piring pecah aja. Mama kenapa? Kok bisa sampai mecahin piring sih? Tanya Huan kali ini yang ikut mendekat diikuti oleh Ars dan Ana yang ikutan panik. Liliana tak lantas menjawab pertanyaan Huan. Liliana hanya menatapnya dengan tatapan penuh tanya. Tak ada yang tahu kalau penyebab Liliana kaget sampai menjatuhkan piring adalah karena ia mendengar profesi Ars yang notabene telah diberi cincin oleh Huan. Tampaknya Liliana belum siap menerima kenyataan kalau Huan telah memiliki pilihan sendiri yang ia anggap tak lebih baik dari Ana, secara fisik maupun secara status sosial. Mam? Tanya Huan lagi, tapi Liliana tetap bergeming terhadap Huan. Lalu Liliana mengalihkan manik matanya ke arah Ars yang ikut panik di belakang Huan. Ada rasa tak rela yang mulai menguasai diri Liliana. Gak apa-apa kok. Mama kamu cuma jatuhin piring secara spontan karena piringnya licin. Jawab Tantri pada Huan. Kok bisa sih Mama gak hati-hati begitu? Tanya Huan lagi. Liliana tetap tak mau menjawab. Liliana kecewa pada Huan sehingga dia diam saja. Karena azan maghrib tinggal 5 menit lagi, kita kumpul aja di sini ya. Ayo ambil tempat duduk masing-masing. Kata Adiaksa menginstruksikan seluruh tamu yang ada untuk segera duduk melingkar di ruang utama yang sudah digelar dengan permadani besar di tengah-tengahnya. Ayo, Kak. Are you okay? Bisik Tantri pada Liliana. Dia mengajak Liliana untuk segera duduk bergabung dengan yang lainnya. Tantri sepertinya melihat sesuatu yang mengganjal dari mimik wajah dan gestur Liliana setelah mendengar penuturannya soal Ars. Im okay? Kita duduk aja. Mereka pun mulai kompak duduk di tempat yang telah disediakan. Ars masih duduk di dekat Ana, karena tak ada yang sebaya dengannya di acara itu kecuali Ana. Sementara Huan duduk di deretan para pria, ayah dan para omnya dan beberapa tamu lain yang hadir. Alhamdulillah ya, kita bisa berkumpul lagi di tahun ini. Tahun-tahun berganti dengan sangat cepat. Semoga kita masih diberi umur dan diberi kesehatan untuk bisa menuntaskan kewajiban kita di bulan yang suci ini. Ujar Adiaksa memimpin detik-detik jelang buka puasa. Amiin. Semua orang kompak menyahut. Adiaksa mulai menyadari kehadiran Ars dan tentu saja ia merasa sangat asing. Loh, sepertinya ada tamu asing ya? Kok Papa baru lihat, Huan?
Tanya Adiaksa lalu membenarkan posisi kacamatanya sambil menatap ke arah Ars. Detak jantung Ars mulai tidak aman lagi, berdetak kencang tak terkendali karena gugup, terlebih semua mata kembali mengarah ke arahnya lagi saat ini. Sekalian aja aku kenalin ya, kata Huan dengan sangat yakin. Iya, kenalin dong. Kayaknya kita siap-siap nganterin Huan seserahan nih. Goda salah satu Om Huan. Mantap tuh. Habis lebaran langsung nganter lamaran dulu. Goda Om Huan yang lainnya. Ars hanya menunduk malu. Dia semakin tak berani menunjukkan wajahnya. Tak tahu juga harus bagaimana bersikap. Gugup, nervous, salah tingkah bentrok di dalam diri Ars saat ini. Liliana menatap ke arah jari jemari Ars dan ternyata di sana memang sudah ada cincin yang berkilauan menghiasi tangan Ars. Doain aja ya, Om. Ini emang pacarku, namanya Ars. Huan memperkenalkan Ars dengan bangga ke hadapan keluarganya. Akhirnya go public juga. Goda Tantri saat ini. Ya, Tante. Thanks buat sarannya. Aku udah gak akan pelin-pelan lagi. Aku udah memantapkan hati, kayak yang Tante Tantri wanti-wantikan ke aku waktu itu. Sahut Huan pada Tantri. Just follow your heart. Ketika kamu yakin, maka genggamlah keyakinan kamu itu. Kata Tantri. Ucapan Tantri sedikit membuat hati Ars lega. Ternyata di antara tatapan sinis mamanya Huan dan dua tantenya yang lain, masih ada yang sedikit bicara lebih netral, pikir Ars. Oh, jadi ini kejutan yang kamu bilang pas makan sahur tadi? Tanya Adiaksa. Iya, Pah. Ini calon menantu Papa. Tegas Huan. Cicie. Para om masih kompak menggoda Huan. Tak ada sedikit pun keraguan yang terlihat di diri Huan saat ini. Dia benar-benar yakin mengenalkan Ars sebagai calon istrinya. Sayangnya, reaksi Adiaksa juga hampir sama dengan reaksi Liliana. Keduanya sama sekali tidak tertarik dengan deklarasi Huan, justru mereka merasa tidak enak pada Ana yang sejak tadi terlihat diabaikan. Gak meyakinkan. Gumam Sari sambil memicingkan matanya ke arah Ars. Dengan jelas Ars bisa mendengar cibiran Sari dan hati Ars kembali serasa ditarik ulur. Ars belum bisa menghitung berapa banyak orang yang welcome padanya dan berapa banyak orang yang sinis padanya. Walaupun gap umur kami cukup jauh, tapi aku yakin kalau aku gak akan ngulur-ngulur waktu lagi. Sehabis lebaran, sebelum Papa balik ke Kanada, aku mau nikahin Ars. Huan semakin melaju mengutarakan maksud hati dan keyakinannya. Wah! Benar-benar di luar dugaannya. Benar-benar gaspol kamu, Huan. Seru salah satu Om Huan. Iyalah, Om, ini karena aku udah yakin. Yakin 100%. Sahut Huan. Go ahead, boy. Tante sih, selama kamu suka, kamu nyaman, kamu mau, kamu yakin, Tante akan dukung kamu berjodoh dengan siapapun. Kata Tantri, sekali lagi, statement Tantri sedikit menenangkan hati Ars. Thanks, Tante. Ucap Huan pada Tantri. Duk, duk, duk. Suara beduk mulai terdengar dari masjid terdekat di komplek perumahan. Tak lama kumandang azan mulai bersahutan dari beberapa masjid lainnya dan sudah tiba saatnya berbuka. Alhamdulillah. Obrolan terjeda oleh azan maghrib. Dan Ars bisa sedikit bernafas lega karena setidaknya dirinya tak akan jadi pusat perhatian lagi untuk beberapa saat. Ya ampun, ini horor banget. Benar-benar memacu adrenalin. Tapi, aku nggak tahu gimana reaksi mama papanya Bang Huan. Sumpah, aku nggak berani noleh ke arah mereka. Kira-kira, apa ya yang ada di pikiran mereka setelah Bang Huan bilang kalau aku ini pacarnya dia? Batin Ars sambil menunggu doa berbuka puasa selesai dibacakan oleh Adiaksa. Dan setelah doa berakhir, barulah mereka kompak membatalkan puasa dengan seteguk air putih. Silakan, berbukalah dengan yang manis-manis. Semua orang mulai mengambil takjil. Yang menghadiri acara buka bersama saat ini cukup banyak dan ramai. Selain para kerabat,
Juga ada beberapa staf dan ajudan papanya Huan. Yang pasti di sana sangatlah ramai dan hangat. Hanya saja, tuan rumah terlihat tidak bahagia. Sesekali Liliana melempar tatapan matanya pada sosok Ars yang sedang berbincang ringan dengan Huan sambil tersenyum dan bercanda. Huan, nak, kenapa kamu mengecewakan mama untuk kesekian kalinya? Masalah pendidikan, masalah pergaulan, mama udah nggak pernah mempermasalahkan itu. Tapi kenapa harus masalah jodoh juga? Bisakah mama mencampuri urusan jodohmu? Untuk kali ini, mama nggak bisa membebaskan kamu lagi untuk memilih sesuai yang kamu inginkan. Urusan jodoh, mama nggak akan main-main, kamu harus dapat yang lebih baik dari perempuan yang saat ini duduk di sampingmu itu. Please, mengertilah, nak. Liliana tertegun, hati dan jiwanya melabur memikirkan nasib Huan sementara raganya ada di acara buka bersama itu. Sepertinya Huan dan Ars harus sedikit berjuang untuk mempertahankan hubungan mereka, karena tembok yang akan mereka hadapi adalah tembok yang teramat kokoh. Yakni, orang tua Huan sendiri. Rantai yang sulit diputus. Acara selesai dan berakhir dengan salat tarawih bersama. Para tamu sudah pulang. Semua kerabat Huan juga sudah pulang. Ars juga maunya pulang sedari tadi. Ars merasa terlalu lama ada di rumah kekasihnya, terlebih tak banyak yang welcome kepada dirinya. Hal itu sungguh membuatnya merasa tidak nyaman. Tapi Huan sengaja meminta Ars untuk tetap di sana agar mama Papanai bisa lebih menotis keberadaan Ars. Ini udah malam banget, Bang. Habis ini aku pulang ya. Bisik Ars yang melewati beberapa jam yang canggung dan rikuh. Aku nunggu momen yang pas buat ngenalin kamu lebih dekat ke mama sama papa. Tadi kan Rama, nah sekarang udah sepi. Jangan malu-malu terus dong. Jawab Huan yang dengan santainya menanggapi rasa tidak nyaman Ars. Tapi ini udah malam, ini ibu udah cat terus loh. Ya nanti kan aku antar kamu sampai ke depan pintu sekalian bicara sama ibu kenapa kamu pulang telat. Lagian, selain malam ini, nanti kamu pasti banyak alasan buat dimintai waktu lagi. Ars diam saja. Huan terlalu dominan, kalau disaut terus pasti ujung-ujungnya berdebat. Liliana dan Adiaksa kembali masuk ke dalam rumah setelah mengantar para tamu sampai ke depan rumah. Keduanya masih sama, seperti saat pertama bertemu Ars tadi. Justru mereka fokus mencari keberadaan Ana yang sudah tidak duduk bersama-sama lagi dengan Ars dan Huan. Ana mana? Tanya Liliana. Tahu. Mungkin ke kamarnya. Jawab Huan. Liliana hendak pergi begitu saja menuju ke lantai 2 rumah. Entah akan pergi ke kamarnya atau mau ke kamar Ana. Mam, sini dulu dong. Ada yang mau kami bicarakan, penting. Tahan Huan. Mama capek, lagian kan harus bangun sahur nanti. Ini udah malam, antar Ars pulang. Emangnya ibu bapaknya nggak khawatir anak gadisnya belum pulang selarut ini? Ars semakin segan. Lama-lama dia kesal dengan Huan yang tak juga peka dengan sikap kedua orang tuanya. Ars ingin protes tapi Ars tahu kalau hal ini adalah hal sensitif untuk Huan sehingga Huan selalu mudah terpancing emosi setiap kali Ars menyinggung soal kelangsungan hubungan mereka. Bentar doang, Mam. Sini dong, masa anaknya mau ngomong serius dicuekin begini sih? Protes Huan kesal. Apa? Mau bicara soal apa? Biarkan mamamu istirahat, bicaranya sama papa aja. Kata Adiaksa lalu duduk bersama dengan Huan dan Ars di ruang tamu yang sudah sepi itu. Dahlah, kalian tuh malesin banget. 360 hari kita nggak ketemu dan sekalinya aku minta waktu buat bicara serius. Kalian anggap ini sebagai hal yang sepele. Protes Huan lagi. Situasi jadi agak menegang. Ternyata kamu masih juga nggak bisa bersikap dewasa. Kata Liliana dan mengalah lalu duduk di ruang tamu itu, tepatnya di samping Adiaksa. Aku ini udah dewasa, Mam. Aku udah mau mewujudkan keinginan Mama dan Papa buat merit. Aku udah siap sekarang. Udah ada niat, udah ada calonnya juga. Kalian ini udah kenal berapa lama? Kenal aja nggak akan cukup, nak. Bukannya Mama nggak menanggapi ini serius, ya coba kamu pikir-pikir dulu lah.
Kamu juga coba ambil profesi yang lebih pantas. Balapan itu sekedar hobi aja. Jangan dijadiin kerjaan. Memangnya kamu gak malu menghadap calon mertua kamu dengan pekerjaan seperti itu? Liliana mengomel pada Huan, tapi Ars merasa kalau omelan itu ditujukan untuk menyindir dirinya. Huan, Papa senang kamu udah ada niat ke arah sana. Tapi, coba pantaskan dulu dirimu di depan orang tuanya Ars. Ambil alih restoran mamamu, buat usaha sendiri atau kamu coba melamar pekerjaan ke sebuah instansi besar. Baru kamu bicarakan lagi ini dengan kami. Tambah Adiaksa. Ars, tolong jangan desak dulu Huan untuk melamar kamu ya, kita akan perlu waktu. Kata Liliana pada Ars. Hah? Yang ngebet mau serius banget kan Bang Huan? Sangga Ars dalam hati. Ars santai, Mam. Yang ngebet pengen nikah tuh aku. Tegas Huan. Untung Huan meluruskan tuduhan itu. Ya udah. Tapi bolehkan Mama istirahat sekarang? Ars, kalau kamu masih mau di sini, silakan aja, nanti pulangnya hati-hati ya. Salam buat ibu kamu. Liliana seolah welcome pada Ars, tapi tak ada kesan sedikit pun di saat ia bicara demikian. Beda sekali dengan saat ia bicara pada Ana. Iya, Tante. Saya pamit sekarang. Terima kasih buat jamuan makannya, terima kasih banyak. Ars tak bisa menunggu lebih lama, dia pamit sebelum Huan menahan lagi. Iya, sama-sama. Ars memberi salah hormat pada keduanya, pada Liliana dan Adiaksa. Assalamualaikum, Om Tante. Waalaikumsalam. Jawab keduanya. Huan merasa kalau momen yang ia nantikan ini tak sesuai dengan yang ia harapkan. Dia masih terduduk malah sementara Ars sudah mulai berjalan melangkah keluar dari area ruang tamu. Tak seperti saat mengantar kepulangan tamu yang lain, kedua orang tua Huan tidak mengantar Ars sampai ke depan teras sana. Ars sebenarnya sakit hati, tapi dia pun sadar diri kalau dirinya tak berhak mendapat perlakuan seperti tamu lainnya. Memangnya aku siapa? Seru Asri di dalam hati. Huan beranjak tanpa bicara apa-apa lagi pada orang tuanya. Huan menyusul Ars dan akan segera mengantarnya pulang. Adiaksa dan Liliana tak lantas pergi ke kamar mereka. Mereka tetap duduk di sana dan menyesalkan apa yang Huan katakan tadi. Gimana ini, Mas? Anak kita udah siap menjelang fase baru dalam hidupnya. Tapi kok aku malah nggak semangat ya? Apa kamu merasakan apa yang aku rasakan juga? Tanya Liliana pada suaminya. Adiaksa membuang nafas kasar lalu menyandarkan tubuhnya di sofa itu. Kita nggak perlu banyak bertanya, nanti kita cari tahu sendiri aja siapa anak itu. Ars maksudnya? Iya. Dia kasir minimarket. Adiaksa melirik ke arah Liliana dengan penegasan itu. Ya, walaupun Huan adalah seorang berandal, tapi Huan adalah harapan mereka satu-satunya untuk meneruskan keturunan yang baik di keluarga mereka. Mereka tetap mempertimbangkan bibit, bebet dan bobot untuk calon menantu mereka. Satu fenomena sosial yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kita tidur aja, jangan sampai besok kita kesiangan. Baiklah. Keduanya pergi ke lantai 2 rumah bersama-sama. Mereka tidak terlalu menanggapi Huan dengan serius pada akhirnya. Kamu ke kamar duluan ya, Mas? Aku mau lihat keadaan Ana dulu. Kata Liliana. Iya, sayang. Dan faktanya, Liliana lebih perhatian pada Ana daripada para gadis yang dibawa oleh putranya sendiri. Jika Ars melihat ini lagi, pasti dia akan semakin berkecil hati. Di dalam mobil, di perjalanan pulang, baik Ars maupun Huan tak banyak mengobrol. Mereka lebih banyak diam. Ars dengan rasa ciutnya dan Huan dengan rasa kesalnya karena merasa tak dihargai oleh mama papanya. Mereka sampai di depan rumah Ars. Huan mematikan mesin mobilnya. Aku masuk ya, Bang. Pamit Ars, terus berusaha tersenyum dan menyembunyikan rasa getirnya di hadapan Huan. Makasih ya udah datang di acara keluargaku. Ucap Huan dengan tatapan mata penuh rasa bersalah pada Ars. Iya, sama-sama. Makasih juga udah dijamu, makannya enak-enak dan aku puas banget.
Ars berdusta. Maafin sikap papa dan mama. Mereka bikin kamu gak nyaman kan? Beberapa detik Ars diam tak menjawab. Ya, itu benar. Teriak Ars di dalam hati, tapi hanya di dalam hati saja. Gak apa-apa, kita kan belum saling kenal. Kita kan baru ketemu hari ini, jadi mungkin wajar aja kalau masih ada canggung di antara kita. Jawab Ars menenangkan hati Huan. Huan kira Ars tak akan kecewa dengan apa yang terjadi malam ini. Walaupun kecewa, Huan rasa itu tak akan mempengaruhi hubungan mereka. Makasih ya. Ucap Huan sekali lagi lalu menggenggam tangan Ars beberapa saat. Iya. Ars mengangguk sambil tersenyum. Senyum yang menyimpan luka. Apa aku ikut turun buat nemuin ibu kamu? Tanya Huan. Gak usah. Bang Huan langsung putar balik aja, langsung pulang, langsung tidur. Nanti jam 3 aku bangunin lagi ya. Ya udah, salam buat ibu. Iya, Bang. Ars turun dari mobil Huan lalu masuk ke dalam rumah karena Huan tak akan pergi tanpa memastikan Ars masuk ke dalam rumah. Ars hanya mengintip dari jendela sambil melambaikan jari-jarinya, barulah Huan pulang. Setelah Huan pergi, Ars langsung saja masuk ke dalam kamar dan berharap tak bertemu dengan Nana agar tak ditanya-tanya. Aci! Tapi Nana keluar dari kamarnya Nana sebelum Ars sempat membuka kamarnya sendiri. Ibu! Belum tidur? Setengah jam yang lalu ibu masih nungguin kamu pulang, tapi ibu ketiduran. Oh, ya udah ibu tidur lagi aja. Bentar dulu. Ibu mau tahu gimana kesan-kesan acara bukber kamu sama keluarga Nak Huan? Lagian kenapa sih pulangnya sampai larut malam begini? Apa kalian keasikan ngobrol? Tanya Nana dengan nada menggoda. Sesungguhnya hati Ars retak ketika Nana bertanya begitu dan ketika ia ingat bagaimana sikap Adi Aksa dan Liliana sepanjang acara tadi. Lama, Bu, soalnya tamunya banyak. Ya, gitu deh. Terus, gimana tanggapan mama papanya Nak Huan soal kehadiran kamu? Mereka welcome, mereka orang tua yang baik, yang sangat sayang sama anaknya. Kok ibu jadi minder ya? Andai saja ayahmu masih ada, andai saja ayahmu masih menjabat jabatan kebanggaannya, mungkin ibu gak akan sekhawatir ini sama hubungan kamu dan Nak Huan. Tapi ya, mau digimanain lagi? Ini takdir, ini yang harus kita terima. Semoga aja Nak Huan bisa mengangkat derajat keluarga kita lagi setelah bertahun-tahun terpuruk. Ibu selalu mendoakan yang terbaik buat kamu, Ci. Ars malah terisak dan menangis setelah Nana bicara seperti itu. Ars tak bisa menahan lagi perasaannya. Ars menutup wajahnya dengan ujung kerudung yang masih menggantung di pundaknya. Lolo, kamu kenapa, Ci? Kok malah nangis? Nana jadi panik. Aku terharu, aku sangat terharu, Bu. Dan untuk kesekian kalinya Ars berdusta hari ini. Tangisnya bukanlah tangis haru, melainkan tangis dari rasa lelah dari apa yang ia lalui selama ini. Terharu kenapa? Makasih karena ibu selalu ada buat aku, menguatkan aku, mendoakan aku. Itu mah kewajiban ibu. Ci, udah, kok malah jadi termehek-mehek begini? Kamu tidur ya, nanti sahur kamu bantuin ibu masak. Ars hanya mengangguk pelan dan berusaha menahan laju air mata yang terus mengalir di pipi manisnya. Sana tidur. Ars masuk ke dalam kamarnya, begitu juga dengan Nana. Apa yang terjadi? Nana pun akhirnya menangis setelah masuk ke dalam kamarnya. Nana pura-pura baik-baik saja di depan Ars, padahal sebagai seorang ibu, dia sudah bisa merasakan kalau sebenarnya perasaan anaknya sedang tidak baik-baik saja. Maafkan ibu, Ars, Arigi, maafkan ibu dan ayah. Karena keserakahan kami di masa lalu, sekarang rantai nestapa seolah tak mampu kita putuskan. Maafkan kami. Gumam Nana dengan hati yang perih. Nana mengakui kesalahannya dan sungguh kini hanya sesal yang ia rasakan. Dia sadar kalau dulu dia terlalu banyak menuntut pada suaminya sehingga suaminya gelap mata dan melakukan tindakan korupsi. Dan inilah yang terjadi sekarang. Hari berikutnya terasa sama. Ars bersama keluarganya, Huan dengan keluarganya.
Mengingat semalam tidak mendapat respon yang positif, Huan pun tak banyak bicara lagi pada kedua orang tuanya. Dia ingin terus melayangkan protes, tapi dia ingat kalau saat ini dirinya sedang puasa. Dia tak ingin buang energi, juga tak ingin membuang pahala puasanya dengan marah-marah. Menjelang asyar, Huan hanya duduk bermalas-malasan di depan laptop sambil mencari informasi tentang usaha bengkel yang ingin ia rintis andai nanti dia tak bisa menjalankan bisnis restoran mamanya. Huan duduk di balkon rumah sendirian, tanpa dia sadari kalau Ana beberapa kali mencuri kesempatan untuk memperhatikan ke arahnya. Ping! Ada pesan masuk ke ponsel Huan. Huan memeriksanya dan itu pesan dari Joey. Lo bisa ambil alih bengkel Wolfgang, sewa tempatnya itu udah mau habis bulan ini. Gue sama Yaris belum sanggup buat bayar sewa tahun berikutnya. Kalau lo punya modal, sekalian lo gedein usaha Wolfgang, bro. Prospeknya bagus sih. Ada 2 pesan masuk dari Joey yang menawarkan untuk mengambil alih usaha bengkelnya. Huan diam sejenak lalu melaburkan pikirnya. Jika buka usaha bengkel, Huan tak akan terlalu kebingungan karena dia bisa turun langsung secara teknis. Huan juga bisa dibantu oleh kawan-kawan The Wolves sebagai karyawannya. Geretak Ana yang lama-lama tak tahan untuk bergabung bersama Huan di balkon itu. Huan menoleh tapi kemudian fokus lagi pada obrolannya bersama dengan Joey. Oke, gue akan pertimbangkan, sekalian nyari pinjaman modal dari bokap Huan membalas. Bang Huan lagi apa sih? Kayaknya asik banget, gak kelihatan lemes sama sekali. Tanya Ana berbasa-basi. Ya duduk-duduk aja. Jawabnya tanpa menoleh ke arah Ana sedikit pun. Boleh gak aku ikut duduk di sini? Di dalam kok kayaknya suntuk banget deh. Duduk aja. Persilakan Huan. Thanks. Ana duduk di kursi satunya. Ana hanya diam duduk, menyibukkan diri sambil scroll-scroll media sosial padahal dia mencuri kesempatan itu untuk bisa kenal lebih dekat dengan Huan. Kalau di sini, tempat nyari takjil yang ramah buat ngebuburit di mana ya, Bang? Ana terus berbasa-basi. Huan masih fokus dengan layar ponselnya. Huan tak menjawab dan Ana jadi ciut. Sorry, barusan tadi nanya apa? Tapi kemudian Huan bertanya balik pada Ana. Tempat ngabuburit yang asyik sekitar sini. Jawab Ana dengan wajah agak cemberut. Coba aja ajak Binunit atau Biayan ke taman di dekat Blok G komplek ini. Biasanya di sana banyak yang jualan. Ih, kok ajak Binunit atau Biayan sih? Beneran ya ini orang kok cuek banget sih? Nyapeka banget. Gerutu Ana di dalam hati. Liliana keluar dari kamar dan langsung tertarik dengan pemandangan di balkon. Senyum Liliana begitu lebar melihat Huan dan Ana duduk bersama di balkon itu. Lagi pada ngapain nih? Tanya Liliana yang berjalan mendekat ke balkon itu. Ana dan Huan kompak menoleh. Hai, Tante. Ini aku cuma duduk-duduk aja di sini, sama Bang Huan. Ana menjawab dengan hangat. Sementara Huan kembali cuek. Barusan Tante teleponan sama bunda kamu, katanya mereka akan tiba di Jakarta besok malam, Ana. Iya, Tante. Tadi juga aku chat sama bunda. Huan, coba ajak Ana jalan-jalan. Kemana kek? Jajan-jajan nyari takjil atau jajanan? Kata Liliana pada Huan. Gak bisa. Coba minta antar Binunik atau Biayan aja. Liliana menggelengkan kepala dengan sikap Huan. Lalu Liliana menatap pada Ana dan Ana hanya tersenyum getir. Ya ajakin motor-motoran gitu biar gak bosen. Pulang 15 menit sebelum azan maghrib. Kan lumayan tuh buat membunuh waktu, daripada gabut begini. Aku gak gabut. Aku lagi nyari konsep usaha yang mau aku jajal. Oh ya? Usaha apa? Lihat aja nanti. Kalau udah siap, aku akan ajukan proposal modal ke papa. Liliana cukup kagum dengan pemikiran Huan, dan itu pula yang membuat Ana merasa semakin penasaran dengan sosok Huan. Kriing-kriing, ponsel Huan berdering. Ditolehnya ke arah layar dan yang menelpon adalah Arsh. Dengan semangat Huan mengangkat telepon dari kekasihnya itu. Iya?
Kamu udah nyampe toko? Liliana dan Ana malah menyimak. Udah, Bang. Udah asyar lo? Apa Bang Huan udah sholat asyar? Ingatkan Ars. Belum nih. Kalau lagi nggak sibuk, sholat dulu Gi. Ya, aku sholat sekarang. Liliana dan Ana masih menyimak, mendengar Huan bicara soal sholat. Liliana jadi penasaran. Jarang-jarang Huan mau diatur-atur seperti ini. Oke. Nanti jelang maghrib aku ke toko ya. Mau dibeliin apa? Aku bekal dari rumah kok. Gak usah dibawain apa-apa. Buat takjilnya apa? Berbuka akan dianjurkan dengan yang manis-manis. Goda Huan. Apa aja deh, apapun yang Bang Huan bawakan pasti aku habiskan. Ya udah. Ya udah sana sholat dulu, Bang. Ya, bawel. Liliana dan Ana masih menjadi nyamuk di antara obrolan Huan dan Ars. Huan menunjukkan sisi lain saat bicara dengan Ars dan itu membuat Ana makin insecure. Selesai mengobrol dengan Ars, Huan mematikan lalu menutup layar laptopnya. Setelah itu Huan beranjak mengabaikan Liliana dan Ana. Tumben. Gumam Liliana terheran-heran sekaligus takjub dengan Huan yang begitu semangat untuk melaksanakan sholat. Aku juga mau sholat asyar dulu ya, Tante. Pamit Ana. Iya, sayang. Liliana tertegun. Liliana tak tahu kalau anaknya sudah mulai menapaki jalan yang lurus tanpa pengawasannya. Ars kerja shift siang hari ini. Dia baru saja selesai membereskan lacinya dan juga membereskan area sekitar meja kasirnya begitu selesai menelpon Huan. Pintu toko terbuka tanda ada konsumen masuk. Ars menoleh lalu menyerukan sapaan yang sudah biasa dia ucapkan setiap kali ada pelanggan masuk. Selamat datang, selamat berbelanja di. Ars terbengong, tak sempat meneruskan sapaannya begitu mengetahui siapa yang datang. Ars? Sapa seorang pria yang baru datang itu. Pria itu cukup terkaget melihat Ars berseragam dan bekerja sebagai kasir di minimarket itu. Siapakah pria itu? Anak mantan pejabat. Ars? Ini beneran Ars kan? Aku nggak salah orang kan? Pria muda itu berjalan semakin dekat menghampiri Ars di meja kasir. Pria itu terlihat kaget, senang sekaligus merasa tak percaya melihat keberadaan Ars di sana. Ars sendiri, dia terlihat kaget tapi terlihat kurang nyaman dan tidak senang. Ars! Hey, what are you doing here? Sapa lelaki itu setelah sampai di hadapan Ars. Pria itu bertanya apa yang Ars lakukan di sini, masih dengan ekspresi keheranan. Seperti yang kamu lihat, aku lagi kerja. Kerja? Di sini? Serius? Ya serius. Ini kamu lihat kan? Aku berseragam, aku berdiri di sini. Ya karena aku kerja di sini. Pria itu kemudian menatap iba pada Ars. Pria itu bernama Rafa Shah, biasa dipanggil Rafa. Diketahui dia adalah teman sekolah Ars saat di SMA dulu. Rafa juga mengenal Safira maupun Liana. Rafa telah kehilangan jejak Ars cukup lama, selain karena dia harus menjalani pendidikan di luar negeri, Rafa juga kehilangan akses komunikasi dengan Ars. Kapan kamu pulang? Giliran Ars yang bertanya pada Rafa. Udah semingguan. Aku nyari kontak kamu, tapi Liana sama Safira nggak pernah ngasih. Akun medsos kamu juga udah hilang gitu aja. Kenapa? Safira sama Liana udah bukan temanku lagi. Pasti mereka udah blokir nomorku. Dan akun sosmedku direport ramah-ramah sama orang sampai hilang pas kasus yang menimpa mendiang ayahku. Jawab Ars dengan berat hati tanpa berani bertatap muka pada Rafa. Rafa masih menatap Ars dengan tatapan iba. Ars yang ia lihat saat ini sudah banyak berubah dengan Ars yang ia kenal saat di SMA dulu. Terus sekarang kamu tinggal di mana? Belum sempat menjawab pertanyaan Rafa, sudah ada konsumen yang hendak membayar barang-barang belanjaannya. Maaf Raf, aku lagi kerja. Ucap Ars pelan lalu mengisyaratkan kalau di belakang Rafa ada seorang ibu yang mengantri untuk membayar. Oh iya ya, silakan.
Rafa menyingkir lalu mempersilakan ibu itu untuk menyimpan keranjangnya di meja kasir. Ars menjalankan tugasnya dengan baik. Ars menyiapkan kantong kresek besar lalu memasukkan barang-barang yang telah discan dengan tersusun rapi ke dalam kresek itu. Ada yang mau ditambah lagi kah, Bu? Sabun pencuci piring ini diskon 50% setelah total belanjaan ibu mencapai 150.000. Apa mau sekalian juga, Bu? Oh ya? Boleh deh boleh. Apa berlaku kelipatan? Belanjaan saya kan sudah 350.000. Apa saya boleh ambil 2 promonya? Sangat boleh, Bu. Jadi tambah sabun pencuci piringnya 2 ya? Iya, Mbak. Ars sangat andal dalam melakukan promosi. Diam-diam Rafa memperhatikan dan rasa prihatin masih tertinggal di dalam hatinya. Ars yang dulu yang selalu bergaya fancy, ceria, hidup senang, dan sekarang harus menjalani hari-harinya sebagai pegawai minimarket. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Transaksi pertama sudah selesai. Ars merapikan uang dalam laci dan berharap sales shift-nya akan tinggi. Kamu pulang jam berapa? Tanya Rafa yang masih di sana. Malam. Mau aku jemput nanti malam? Gak usah. Oh iya, kamu datang ke toko sini mau ngapain? Beli minum sama rokok. Malah kaget ketemu kamu di sini. Jawab Rafa. Gak puasa ya hayu ngaku. Goda Ars dengan nada pelan. Rafa tersenyum malu sambil menggaruk tengkuknya. Ya udah ambil dulu belanjaannya sana. Kata Ars. Oke. Rafa pergi menuju ke Cela untuk mengambil barang yang ingin dia beli. Rafa mengambil 1 botol minuman isotonik lalu kembali pada Ars. Rokoknya, X. Lalu menunjuk rokok yang diinginkannya. Ars mengambilkan lalu menscannya bersama dengan minuman itu sehingga muncullah nominal yang harus Rafa bayar di layar komputer. Totalnya, kata Ars. Rafa mengeluarkan kartu debitnya dan Ars segera melakukan pembayaran pada mesin EDC yang ada di sisi lain meja kasirnya. Mau sekalian tarik tunai? Tanya Ars sangat profesional. Emang bisa ya? Bisa. Dengan belanja minimal 50.000, bisa sekalian tarik tunai, minimal 100.000 dan maksimal 1 juta rupiah. Ya udah, sekalian tarik batas maksimal aja. 1 juta? Ya. Klik-klik-klik, Ars memencet nominal yang harus didebit dari kartu milik Rafa. Silakan PIN-nya. Kata Ars. Rafa memencet 4 digit nomor PIN-nya sambil menatap pada Ars. Hah, protokoler banget sih. Ucapnya. Harus profesional. Jawab Ars pelan. Tak lama kertas truk keluar dan transaksi berhasil. Ars segera menyiapkan uang 1 juta dari lacinya. Ambil aja uangnya, buat jajan. Kata Rafa membuat Ars terbeliak kaget. Raf? Mana bisa? Ya bisa, kamu tinggal terima aja. Cukup kan buat jajan boba selama seminggu. Goda Rafa. Tapi, Raf, ini uang kamu. Iya, uangku, buat kamu. Aku rasa, sekarang kehidupan kamu gak seperti kehidupan kamu yang dulu. Jangan merasa terhina ya, anggap aja itu traktiran dari aku. Raf, semangat kerjanya. Besok-besok aku mampir ke sini lagi. Bye. Rafa. Rafa pergi begitu saja dan meninggalkan uang dan struk-struknya. Karena Ars merasa tidak enak, Ars keluar dari meja kasirnya dan hendak menyusul Rafa keluar toko. Aci! Ada apa? Tanya kepala toko yang baru keluar dari gudang dan ikut panik melihat Ars menanggil-manggil nama Rafa dengan keras. Bentar ya, Pak. Saya izin keluar sebentar. Kata Ars dan terus melanjutkan langkah menyusul Rafa. Rafa sudah masuk ke dalam mobilnya dan Ars bergegas mendekat. Raf! Aku nggak bisa terima ini! Tegas Ars. Rafa menurunkan kaca mobilnya lalu menatap Ars dengan sangat dalam. Aku yakin kamu akan butuh uang itu. Simpanlah,
lumayan kan buat nambah-nambah uang jajan kamu. Nggak usah sungkan, kita ini kan teman, udah lama kita nggak ketemu, udah lama aku nggak traktir kamu. Maunya sih aku lebih lama di sini, tapi aku ada perlu, aku harus cepat-cepat pulang. Raf, udah ya, aku cabut. See you. Secepatnya aku akan kesini lagi. Rafa sudah memundurkan mobilnya dan siap keluar dari area parkir toko Ars. Ars terdiam dan terpaku dengan uang 1 juta dan struk-struk yang ada di tangannya. Rafa memberi klakson lalu melirik pada Ars sebelum dia benar-benar pergi. Ars tak munafik kalau selama ini dia selalu kekurangan uang, tapi menerima uang seperti ini dari teman lama yang dulu pernah dekat dengannya di masa SMA, juga membuat Ars sangat meragu. Rafa. Ars membuang nafas kasar dan tak tahu harus bagaimana dengan uang 1 juta itu. Karena dirinya sedang bekerja, Ars pun kembali masuk ke dalam toko dan menyimpan uang itu baik-baik. Ada apa, Ci? Tanya kepala toko Ars saat Ars kembali ke meja kasir. Ini loh, Pak. Tadi kan ada teman lamaku datang ke sini, beli minuman sama rokok. Dia bayar pakai debit, sekalian tarik tunai, tapi uangnya malah nggak diambil. Ini loh. Ars menunjukkan bukti transaksi dan uang 1 juta itu. Dia lupa atau gimana? Dia bilang uangnya buat aku. Jawab Ars dengan wajah kebingungan. Oh ya udah, itu rezeki kamu, Ci, simpan uangnya baik-baik. Jangan sampai kesatuin lagi ke laci. Karena memang tak ada pilihan lain, Ars pun tak bisa berbuat apa-apa kecuali menyimpan uang itu dan akan mengembalikannya jika bertemu lagi dengan Rafa nanti. Untung saja, kedatangan Rafa tidak diketahui oleh Juan, sebab kalau saja Juan melihat sosok Rafa dengan segala gestur yang Rafa tunjukkan saat berhadapan dengan Ars, pasti Juan akan salah faham. Detik demi detik, menit demi menit berlalu dan Ars sibuk sekali sore ini. Dia tidak berhenti melayani pelanggan. Sampai tak terasa, azan maghrib sebentar lagi. Juan datang dan dari halaman parkir dia bisa melihat betapa kekasihnya sedang sibuk dan kerepotan melayani antrian pelanggan yang akan membayar. Juan hanya memperhatikan dari luar. Juan tak akan bisa membantu apa-apa. Bahkan, sampai beduk maghrib bergema pun, Ars masih sibuk dan kerepotan. Melihat hal itu, Juan merasa sangat kasihan pada Ars. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Juan masuk ke dalam toko dan Ars tak menyadari kedatangannya karena benar-benar sedang sibuk. Juan juga langsung pergi mengambil 2 botol air mineral dan membatalkan puasanya hari ini dengan meneguknya. Setelah itu, Juan ikut mengantri untuk membayar air mineral yang telah dibukanya itu. Duh, mbak kasirnya lelet banget sih. Ini udah maghrib loh. Anak sama suami saya nungguin di rumah. Salah satu konsumen yang mengantri mengomel. Padahal Ars sudah dibantu oleh pramuniaganya untuk memasuk-masukkan barang belanjaan ke dalam kresek. Tunggu sebentar ya, Bu. Tapi Ars menghadapinya dengan sabar. Lama banget. Gak bisa satset. Gerutunya lagi sambil mengunyah roti yang ada di tangannya. Maaf, Bu, mohon bersabar ya, Bu. Sabar. Sabar. Kalau gitu saya nggak jadi belilah, lama. Tapi rotinya udah dibuka dan udah dimakan, Bu. Ars panik saat pembeli itu mengacau dan mengancam untuk pergi. Ya anggap aja sebagai kompensasi karena ngantri terlalu lama. Juan marah melihat itu. Sayangnya, yang membuat keributan adalah seorang ibu-ibu. Juan tak bisa langsung menyemprot apalagi menghajarnya. Bukan kasirnya yang lelet, tapi Anda yang gak sabaran. Ujar Juan kesal. Ars sangat mengenal suara itu dan akhirnya melihat keberadaan pacarnya ada di antrian juga. Bang Juan. Ars jadi malu sekaligus gugup. Ih, situ siapa? Sok banget pakai ngajarin saya tentang sabar. Dasar anak kemarin sore. Tantang ibu-ibu menyebalkan itu. Udah, bro. Gak usah dilayanin. Gak akan bener ngelawan ras terkuat di bumi, alias sama emak barbar.
kata orang yang juga mengantri di depan Juan. Sama-sama lelaki muda yang ikut gemas dengan tingkah si ibu. Terima kasih banyak, maaf ya harus menunggu lama, Bu. Ucap Ars pada ibu-ibu yang sudah selesai bertransaksi. Iya, sama-sama. Ars berusaha fokus dan mengurai antrian, sayangnya, komputer satu lagi tidak bisa dibuka untuk bertransaksi karena sedang dipakai untuk memproses data. Terima kasih. Terima kasih. Antrian sudah mulai surut dan hanya tinggal ibu yang tadi dan dua orang lainnya termasuk Juan. Nih, saya bayar rotinya. Kerja itu yang bener dong. Sat-set gitu. Cuma tinggal masuk-masukin doang ke kresek kok lama banget sih. Omel ibu-ibu itu. Nyaris saja Juan menjambak cepol si ibu tapi Juan tahan karena itu akan mempengaruhi keamanan toko. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya ya, Bu. Kami akan selalu berusaha untuk terus mengoptimalkan pelayanan di toko kami. Kata si kepala toko dengan sangat sabar. Heli, slogan doang. Bacot Anda tuh yang malah bikin saya antrinya jadi lama. Udah sono bayar, belanjaan Anda nggak bisa cukup dibayar sama bacotan. Lama-lama, pemuda di depan Juan ikut gemas juga. Dasar anak muda zaman sekarang. Gak ada akhlak. Gak ada sopan-sopannya sama orang tua. Nih, buruan balikin kembaliannya. Yang lebih gila lagi, ibu itu melempar uang kertas yang ia remas-remas tepat mengenai badan Ars dan berakhir jatuh di lantai. Ars mengelus dada, dia harus bersabar karena dia tak bisa sembarangan memberi respon pada para konsumen. Kurang ajar banget sih jadi ibu-ibu. Juan terpancing, Juan nyaris saja mendorong pundak ibu itu, tapi pemuda yang ada di depannya menahan. Kalem, bro. Kalem. Tapi cewek gue diperlakukan gak baik. Udah keterlaluan banget ini orang. Kata Juan marah. Oh, Mbak Kasir ini ceweknya Ti? Ya. Jangan macam-macam sama dia, karena urusannya sama gue. Udah bang, udah. Please. Ars memohon dan segera mengembalikan kembalian ibu-ibu tidak sopan itu. Saya akan laporkan ke call center toko ini. Saya akan kasih penilaian bintang 1 buat toko ini. Biar kalian semua dipecat. Ibu itu masih menggerutu sambil mengancam dan mengacung-ngacungkan jari telunjuknya. Kemudian pergi begitu saja membuat naik pitam saja. Tapi sebagai karyawan yang bekerja di pelayanan seperti ini, baik Ars, kepala toko dan pramuniaga yang sedang bertugas tak bisa sembarangan membalas. Mereka harus pasrah dan tak memancing keributan yang lebih hebat. Maaf ya, Mas, atas ketidaknyamanannya. Ucap Ars saat melayani orang yang mengantri di depan Juan. Gak apa-apa, Mbak. Namanya lagi ramai ya pasti antri, orang itu aja yang nyari gara-gara. Ars tersenyum dan berterima kasih atas pengertian konsumen itu. Dan konsumen terakhir yang harus Ars layani adalah Juan. Ci, buka dulu. Kata kepala toko Ars yang berjongkok untuk minum bersama dengan pramuniaga yang membantu Ars. Iya, Pak. Duluan aja. Juan membukakan air mineral yang dibawanya lalu memberikannya pada Ars yang kelelahan. Minum dulu. Kata Juan lalu menyodorkannya pada sang kekasih. Bayar dulu, Bang. Minum dulu lah. Bukannya berbuka itu harus disegerakan? Juan nyayel. Ya deh. Bismillah. Ars merendahkan tubuhnya lalu meneguk minuman itu sehingga dahaga terbayarkan seketika. Bang Juan udah batalin puasanya? Tanya Ars lalu kembali berdiri tegak. Udah? Ini Bang Juan yang bayar atau aku yang bayar? Tanya Ars. Ya akulah. Juan membayar 2 botol air mineral yang diambilnya tadi. Ya udah. Klik klik klik, suara struk keluar dari printer menyusul lalu Ars memberikan kembaliannya pada Juan. Juan memasukkan semua kembalian uang itu ke dalam kotak amal yang tersedia di meja kasir.
Ars bangga sekali. Kekasihnya semakin banyak melakukan kebaikan dari hal kecil sampai hal besar sekalipun. Ini buat kamu buka, bisa kamu bagi sama rekan kamu. Kata Huan lalu menyerahkan 2 kantung kresek makanan di atas meja. Ini apa, Bang? Tanya Ars yang langsung ingin mencicipi. Buka aja. Aku nggak bisa lama-lama, aku pulang ya. Iya, Bang. Makasih banyak ya. Kasih tahu kalau ada konsumen kurang ajar kayak tadi lagi. Jangan diam aja, seenggaknya kamu membelah hak kamu sendiri. Iya, Abaang. Nanti pulangnya aku jemput. Mending Bang Huan istirahat aja deh. Aku pulangnya sama Denny. Denny bisa dipercaya kok, iya kan Dan? Kamu bersedia kan nganterin aku sampai ke depan rumah nanti malam? Kata Ars selalu bertanya pada pramuniaga bernama Denny. Siap, Kak Aci. Nanti aku anterin sampai ke depan rumah. Jawabnya. Tuh, daripada Bang Huan bolak-balik, kan capek, percaya deh. Aku pasti baik-baik aja dan pulang dengan selamat. Huan mencoba percaya. Dia pikir, Ars juga tak akan nyaman jika diikuti terus oleh dirinya. Sesekali perlu menjaga rasa rindu di antara mereka. Ya udah, nitip Ars ya? Siap, Bang. Denny menjawab. Aku pulang. Pamit Huan pada Ars. Makan yang banyak ya. Setelah berpamitan, Huan pun pergi. Dia tak pernah bosan menunjukkan kalau dirinya memang serius pada Ars. Ars memeriksa apa yang dibelikan oleh kekasihnya. Ada banyak makanan pembuka yang ia bawakan. Ars tak mungkin menghabiskannya, dia pun berbagi dengan rekan-rekannya. Ada takjil nih, yuk makan sama-sama Pak, Dan. Kata Ars selalu membawa makanan itu ke dekat kepala toko dan pramuniaganya. Wah, apa nih Ci? Kebetulan nih saya belum sempat beli takjil keluar. Gak usah beli. Ini kayaknya cukup buat kita bertiga. Pacar kamu baik banget ya, cakep perhatian pula. Ya, Pak. Alhamdulillah. Kak Ci, kayaknya pacarnya bukan orang sembarangan nih. Tunggangannya aja bukan kaleng-kaleng. Keren-keren. Ya, gitu deh. Hei. Ars berbagi dan mereka menikmati waktu rehat mereka sambil berbuka bersama di area kasir itu. Coba kamu perhatikan, apa kamu kenal dengan orang ini? Adiaksa memperlihatkan sesuatu pada Liliana saat mereka menikmati waktu santai di malam hari di pinggir kolam renang di belakang rumah. Apa ini? Itu orang tua Ars. Adiaksa memperlihatkan foto lama ayah ibu Ars waktu masih menjadi pejabat. Liliana memfokuskan matanya lalu mencoba menajamkan ingatannya. Sosok pria dan wanita dalam foto itu serasa tak asing baginya. Kasih aku clue, apa kamu sudah tahu siapa mereka, Mas? Kok kayak pernah lihat, tapi di mana gitu? Itu Surya Lesmana, salah satu pejabat di Kemenko yang terlibat kasus mega korupsi beberapa tahun yang lalu. Orangnya udah nggak ada. Jawab Adiaksa secara detail. Adiaksa tak main-main, dia benar-benar mencari tahu asal-usul Ars. Liliana terbeliak kaget mendengar informasi itu. Satu fakta mengejutkan yang mereka dapat tentang Ars. Serius? Jadi ini orang tua Ars? Atas kasus itu, seluruh harta Surya Lesmana disita tanpa pengecualian. Saat mendekam di balik jeruji besi, dia mengalami gangguan kesehatan dan meninggal dunia. Liliana terdiam. Dia meninggalkan seorang istri dan 2 anak, juga meninggalkan banyak hutang. Setidaknya itu yang aku tahu dari sumber yang mengetahui seluk-beluk soal kasus itu. Adiaksa menunjukkan rasa kecewa yang mendalam. Tak cukup hanya tidak berpendidikan, tapi dia juga harus menerima fakta kalau gadis pilihan Huan adalah anak mantan koruptor. Jadi, Ars itu anak mantan pejabat korup. Liliana bahkan lebih kecewa lagi. Begitulah. Liliana speechless setelah itu. Tawaran sang papa. Setelah mengetahui siapa Ars yang sebenarnya, Liliana semakin hilang respect. Dan setiap kali dia melihat Huan dengan beberapa perubahan positif di dalam dirinya,
Liliana tak ingin menerima kalau itu adalah salah satu pengaruh baik dari Ars. Ini sudah hari keempat puasa, dan Liliana salut karena Huan menjalankan puasa itu dengan sungguh-sungguh, tak seperti tahun-tahun sebelumnya. Huan. Liliana berjalan ke arah Huan yang sedang duduk bermalas-malasan di balkon rumah, salah satu tempat favoritnya di saat siang-siang begini. Ya? Sore ini kamu jangan kemana-mana ya, orang tuanya Ana mau datang, mau jemput Ana. Hargai tamu Mama, bisa kan? Pinta Liliana lalu duduk bergabung dengan Huan di balkon itu. Oke, aku akan menghargai tamu Mama kayak Mama menghargai tamuku. Tukas Huan dengan nada agak menyindir. Liliana jadi ingat lagi untuk membahas soal keluarga Ars pada Huan, walau masih ada segan. Liliana sangat mengenal karakter anaknya, jika dipancing, maka ia akan menyambar apalagi kalau suasana hatinya sedang tidak baik. Jadi, Ars itu anak yatim. Liliana memulai. Mama udah tahu? Huan bertanya balik. Karena kamu udah bukan anak kecil lagi, pasti Mama akan cari tahu apapun tentang siapa yang dekat dengan kamu. Karena sekarang udah bukan waktunya buat main-main, kan? Siapa yang mau main-main? Kan udah aku tegaskan, kalau aku mau serius sama Ars, dia udah bukan pacar lagi, tapi dia itu calon istriku. Calon masa depanku. Mendengar penegasan itu, Liliana kembali merasa tidak rela. Hatinya masih sulit menerima realita kalau perempuan pilihan anaknya sangat jauh dari ekspektasinya selama ini. Cinta aja nggak cukup, Huan. Terus? Pernikahan itu adalah sesuatu yang sangat sakral di mana dua keluarga dipersatukan. Ini bukan hanya tentang kamu dan calon istri kamu. Tapi ini antara keluarga kamu dan keluarga dia. Ya terus masalahnya di mana? Aku emang belum akrab sama ibunya Ars, tapi aku bisa langsung menilai kalau dia adalah orang tua yang baik. Istri mantan koruptor. Huan terbungkam. Pertanyaan Liliana membuat Huan tak bisa langsung menyahut. Ternyata sang mama memang sudah tahu soal itu, Huan tak membantah karena itu memang benar. Menurut kamu baik? Ayahnya itu pejabat yang sangat tidak bertanggung jawab. Sedangkan ibunya adalah sosialita tukang pamer yang sekarang sudah tak memiliki apa-apa. Dimiskinkan oleh negara dan diinakan oleh Tuhan. Baiknya di sebelah mana, Huan? Buka dong mata kamu. Bisa aja sekarang mereka lagi berusaha memanfaatkan kamu biar bisa kembali ke kehidupan yang dulu lagi. Huan masih belum bisa membantah. Apalagi Liliana bicara dengan sangat tegas dengan sederet fakta yang ia ketahui dan satu hal yang tidak Huan ketahui soal calon ibu mertuanya. Mama tuh nggak bisa kalau kayak gini. Oke lah kalau misalnya dia memang gadis lulusan SMA yang bekerja karena desakan ekonomi, itu nggak masalah. Tapi yang jadi masalah sekarang, background dia. Apa yang harus Mama katakan sama keluarga besar kita, sama teman-teman Mama, sama kolega Papa saat nanti mereka tanya, siapa calon menantu Mama dan Papa? Apa yang harus Mama jelaskan? Tapi itu dulu, Mam. Semuanya udah berubah sekarang. Mereka menerima hukuman atas kesalahan yang diperbuat mendiang ayahnya Ars. Mereka memulai hidup baru dengan lebih baik walaupun dimulai dari nol lagi. That's not enough. Itu sama sekali nggak cukup. Itu nggak akan pernah menghapuskan stigma mereka sebagai keluarga mantan pejabat korup. Itu aib. Aib yang akan selalu melekat pada mereka untuk seumur hidup mereka. Huan kecewa. Dia sangat kecewa dengan setiap kata yang diucapkan oleh Liliana. Sudah jelas terbaca kalau Liliana tak akan pernah menerima Ars. Hal itu membuat Huan hopeless seketika. Pengaruh dari Liliana dan rasa sayang yang menggebu saling berperang di dalam hati Huan. Amarah sang mama dan bayangan senyum manis sang kekasih juga silih berganti mengacaukan pikiran Huan. Huan mengencangkan rahang, mengepal jari-jarinya, dia hanya mampu menahan luapan emosi itu karena beberapa faktor. Nak, setiap orang tua selalu ingin yang terbaik buat anaknya. Mama bersikap seperti ini bukan karena Mama benci sama kamu. Bukan karena Mama mau mengekang kamu. Mama akan membebaskan kamu untuk memilih, tapi pilihlah yang terbaik, yang menurut kami baik, yang kelak bisa kami banggakan di hadapan orang-orang. Liliana memelankan suaranya lalu mengusap pundak Huan.
Liliana tak ingin berdebat lebih lama. Setelah Juan diam tak mendebat, Liliana pun bicara lebih halus lagi berharap kata-katanya masuk meresap ke jiwa anaknya. Tolak ukur mama cuma status sosial, iya kan? Sindir Juan. Itu emang penting, Juan. Mama nggak peduli kalaupun Ars sudah ngasih perubahan baik buatku. Semua orang bisa melakukan itu. Ana juga bisa melakukan itu kalau cuma sekedar mengajak kamu ke kebiasaan yang lebih baik. Juan tersenyum kecut mendengar Liliana terkesan menganggap pengaruh Ars sebagai sesuatu yang sepele. Udah ya, jangan berdebat lagi. Kita ini lagi puasa loh. Kalau marah berlebihan bisa jadi penyebab batalnya puasa kita. Coba aja kamu renungkan apa kata-kata mama barusan. Ini semua mama lakukan karena mama sayang sama kamu. Liliana mengakhiri perdebatan lalu beranjak agar tak ada perdebatan yang lebih hebat dari itu. Juan sekarang tahu kenapa selama ini Ars meragukan hubungan mereka.